Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, apa kabar? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kita akan buka ibadah. Saat siang hari ini saya undang untuk bangkit berdiri, silakan berdiri. Ya. Mari kita masuk di dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kembali Engkau menghantarkan kami untuk bisa ada di gereja saat pagi hari ini Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui telinga yang kami buka untuk mendengarkan firman Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan bagi Tuhan, melalui segalanya yang bisa kami berikan saat kami ada di tempat ini yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih dari semua yang bisa kami kerjakan, kami percaya Engkau terlebih dahulu ada untuk menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan pun ada selama jalannya ibadah hingga pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Boleh yang bersuka cita lambaikan tangannya. Kita mau lihat kiri kanan depan belakang kita. Kalau hari ini ada yang datang ke tempat ini membawa beban berat, masalah dalam kehidupan kita, masalah di kantor kita, masalah di keluarga kita, kita mau tanggalkan bareng-bareng dulu ya. Katakan kiri kanan depan belakang, kita mau tanggalkan beban kita dulu dong. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau tanggalkan dulu semua beban-beban yang kita bawa. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Semuanya siap? Semua siap memuji Tuhan dengan luar biasa di tempat ini. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Mon. Semuanya udah tahu lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mon. Semuanya katakan. Angkatlah tanganmu, pujikan serukan nama Yesus. Bebanmu tak perlu kau khawatir, Baptia sanggup. Gerakkan kakimu,
kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Semua bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Kita berserukan nama Tuhan kita yang luar biasa, amin. Kita berserukan nama Tuhan yang luar biasa, amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat sekali lagi untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mohon. Semua. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku. Semuanya katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita mau katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Musik memuji Tuhan, Pak. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bersama-sama ya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
worship you Lord. Karena Engkau Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadir-Mu yang selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami katakan Tuhan Kau gunung batu kami, Kau perlindungan kami Tuhan. We worship you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Semuanya katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan kemuliaan dan paling dahsyat bagi Allah kita yang hadir di tempat ini. Mohon Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah kemenanganku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu panjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mengatakan Kaulah sumber kuatku, Kaulah penghidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Semuanya. Yesus, padamu ku berseru.
ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan mulutku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Worship you, Lord. Kami tahu Tuhan, kami bersandar pada Allah yang luar biasa Tuhan. Kami memuji Allah yang hebat. Kami menyembah Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, hadir ke rumah-Mu Tuhan, untuk satu tujuan, menyenangkan hati Engkau, menyenangkan hati Yesus dalam pujian dan penyembahan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini dan Kau bersuka cita bersama dengan anak-anak. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan beralaskan setiap doa dan permohonan kami. Yang percaya, kita akan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Makan adalah aktivitas penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Melalui makanan, kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, dalam kehidupan manusia modern, makanan bukan hanya bertujuan untuk memulihkan energi dan sarana merasakan pemeliharaan Tuhan, tetapi makanan adalah alat untuk memuaskan keinginan, bahkan seringkali makanan menjadi tuan yang memperbudak manusia. Bagaimanakah seharusnya orang percaya melihat makan dari sudut pandang Alkitab? Ikutilah Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life yang akan membahas mengenai biblical view of eating atau makan dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 15 Juni 2023 pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita mengerti apa maunya Tuhan, maka kita akan bahagia. Tetapi seringkali kita mengatakan maunya kita, maunya saya, bukan maunya Tuhan. Kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Tapi hanya diri kita sendiri yang tahu, apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya mengalami hal ini?
mengalami hal itu? Hanya diri kita sendiri yang tahu dan menilai apakah kehidupan kita sudah gagal atau tidak. Apakah kehidupan kita sudah lari dari panggilan Tuhan atau tidak. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, sekali lagi ya, saya ucapkan salam pada Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika Tuhan masih izinkan kami boleh ada sampai dengan hari ini. Dalam posisi kami, dalam bangsa ini, dalam negara ini, kami tahu Engkau pun punya maksud atas semuanya itu. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan taruh firman-Mu itu dalam lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu Tuhan hingga bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang ingin Kau berikan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya juga Engkau menemukan hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti benih ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, khotbah pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu, saya berikan judul, tolong, ya, melayani melalui ketaatan. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin pendapat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dulu terhadap, minta tolong diklik dari atas. Ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat kondisi ini, Bapak Ibu pernah ada di jalan dan macet. Boleh saya lihat yang pernah mengalami kondisi macet di jalan, silakan angkat tangan. Wah, oke, ya. Saya pikir Bapak Ibu pasti mengerti ketika dalam kondisi seperti itu, maka apa yang Bapak Ibu rasakan? Lihatnya ada. Bayangin saja Bapak Ibu ada di salah satu mobil yang ada di situ atau di dalam bis itu. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Capek nggak? Capek. Sampai dihitungin mobilnya ya. Gemes nggak? Kebayang ditunggu 5 menit nggak gerak, 10 menit nggak gerak gitu ya. Jengkel nggak? Iya. Mungkin marah nggak? Cuman nggak tahu mau marah sama siapa. Ketika waktu mulai berjalan, mungkin gak ada perasaan putus asa dalam kondisi seperti itu. Lalu apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu ketika ada dalam kondisi seperti itu? Kenapa saya harus ada pas macet-macetnya? Aduh, ini mah mau nganter anak nanti telat. Aduh, nanti ke kantor telat, gaji saya dipotong. Aduh, yang di belakang ini butuh cepat-cepat ke rumah sakit gitu misalnya ya. Ini butuh cepat-cepat diperiksa. Gimana mungkin? Belum lagi ketika tintin, wah kebayang suara sananya riuh. Semua pengen jalan gitu ya. Yang belakang marah-marah. Gak tahu mau marah sama siapa, ikutan jengkel. Kita juga gak tahu mau marah sama siapa. Bapak Ibu ini, minta tolong diklik. Ini adalah salah satu kondisi fakta di kota Sakbak, Bangladesh. Ini kejadian 28 Juni 2015. 10 hari 18 Juni itu ngalamin kondisi sama. Dan memang ada kalanya di kota itu, bukan ada kalanya, sering kali itu selalu mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena miskin traffic light. 10 hari sebelumnya lebih parah Bapak Ibu. Orang terjebak dalam kondisi itu bisa 4 jam. Saya kebayang orang mau kerja, berangkat, sarapan, jam 8 kerja, harusnya masuk jam 9 kejebak di situ, 4 jam.
Jam 12 baru keluar dari situ. Udah sarapan, keluar dari situ lapar lagi Bapak Ibu. Dalam kondisi begitu, terakhir-terakhirnya orang akan cari, mana ya polisi lalu lintasnya. Pertanyaan itu sebetulnya adalah wujud bahwa setiap orang butuh keteraturan. Dan untuk mewujudkan keteraturan dalam hidupnya, itu bukan cuma dibutuhkan lampu lalu lintas, tapi harus ada orang yang lebih punya otoritas lebih tinggi, yang menjembatani relasi kita antara kita dan orang lain. Nah Bapak Ibu, kondisi membutuhkan satu otoritas yang lebih tinggi, yang memang dia bukan cuma menjalankan tugasnya, tapi juga betul-betul bisa menjadi panutan, itu mungkin sangat sulit ada kalanya ditemui. Kenapa begitu Bapak Ibu? Hari ini tuh khotbah tentang taat pada pemerintah. Saya nggak tahu Bapak Ibu ketika mendengarkan, akan bicara tentang itu ya, bagaimana ya? Tapi jujur mungkin beberapa orang apatis, aduh, iya gitu, pemerintah saya mah banyak kurangnya, mungkin gitu. Pemerintah saya mah kalau lihat di TV-TV tuh, ada yang kurang A, B, C, ditangkap karena ini, karena itu. Masa kita disuruh taat sama pemerintah? Bapak Ibu, kondisi kita mulai meragukan pemerintah yang ada pada saat ini, itu pun dialami oleh jemaat Roma. Minta tolong next. Ya. Salah satu kondisi ketika surat Roma ditulis adalah kondisi jemaat Yahudi, terutama jemaat Kristen Yahudi di Roma pada waktu itu. Pada waktu itu di Roma, pemerintahan Romawi itu membangun beberapa kuil untuk penyembahan dewa mereka. Dan pada waktu itu orang Yahudi dilarang untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu kebayang ketika dia ada di lingkungan yang kiri kanannya banyak kuil. Bukan cuma itu, pada hari-hari tertentu dengan dewa-dewi yang begitu banyak. Dia melihat ada begitu banyak perayaan-perayaan dari kepercayaan yang sebetulnya dia nggak kenal, dan bukan cuma tidak kenal, tapi dia tahu itu bertentangan dengan iman kepercayaan mereka. Lalu hal yang kedua adalah dikatakan di situ mereka merasa didiskriminasi. Perlakuan yang diberikan mereka itu berbeda pada orang-orang itu. Kenapa begitu? Karena kondisi-kondisi yang memang mereka diperlakukan berbeda, karena sebelumnya itu mereka sempat diusir Bapak Ibu dari kota Roma. Lalu pada zaman Kaisar Nero mereka diizinkan masuk lagi, tetapi dengan beberapa pembatasan-pembatasan hidup, ditambah pajak yang lebih tinggi. Ketika penduduk asli di situ tidak dituntut pajak untuk properti dan tanah yang mereka miliki, mereka dituntut pajak untuk properti dan pajak dan tanah yang mereka miliki. Ketika mereka harus mengambil barang-barang yang diimpor dari luar daerah, penduduk di situ tidak ditarik setinggi itu, mereka ditarik pajak yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan orang-orang Yahudi ini memberontak, orang-orang Yahudi dimulai protes dengan kondisi itu. Kenapa kami dibedakan? Kenapa pajak kami lebih tinggi? Kalau punya barang baru lagi dikenakan pajak lagi. Dan semuanya serba dihitung. Mereka protes terhadap kebijakan-kebijakan yang berbeda yang diterapkan pada orang Yahudi. Nah, Paulus melihat ini adalah kondisi yang memang dia harus tengahi. Orang-orang yang percaya pada Kristus itu harus memiliki sikap yang berbeda. Nah, saat pagi hari ini kita akan mendalami dua alasan. Menurut Paulus, kenapa sih sebetulnya kita harus taat pada pemerintah? Next. Ya, dua alasan pentingnya taat pada pemerintah. Next, yang pertama. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Mari silakan Bapak Ibu yang membuka
Yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya atau Alkitabnya itu ya. Di Roma 13 ayat pertama dan kedua. Dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu dikatakan Roma 13 ayat 1, Paulus kirim surat pada jemaat Roma, dia bilang harus takluk kepada pemerintah. Bapak Ibu kebayang ketika Paulus bilang harus takluk pada pemerintah. Bapak Ibu bisa bayangkan gak perasaan orang Kristen Yahudi pada itu. Waktu pikiran mereka bergerumuh terhadap protes-protes. Waktu mereka merasa mereka didiskriminasikan dan Paulus datang dan Paulus bilang harus takluk. Kalimat ini agak berbeda dengan kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus agak lembut bilang oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi di sini Paulus bilang harus takluk. Takluk itu punya pengertian harus tunduk, harus mau berada di bawah, harus mau mengikuti, harus mau taat. Wah kalau udah kata harus itu ya kayaknya nggak bisa itu dirubah. Jadi kebayang ketika orang-orang Yahudi itu berpikir, kenapa sih kami nggak melihat satu sosok yang layak untuk ditakluki, layak untuk ditaati, layak untuk saya bisa menundukkan diri di bawah dia. Bahkan yang kami terima dari orang-orang yang duduk di pemerintahan itu kata mereka, kami menerima banyak diskriminasi. Kami harus bayar pajak lebih, kami harus tersiksa ketika melihat banyak penyembahan berhala di mana-mana. Kami ibadah dibatasi, kata mereka begitu. Kenapa kami harus takluk, kata Paulus begitu. Nah di ayat tersebut mari perhatikan Bapak Ibu dikatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang ada di dunia ini yang tidak berasal daripada Allah. Jadi Paulus mengatakan bahwa kehadiran mereka itu ditetapkan oleh Allah. Walaupun kamu gak bisa lihat Allah, kata Paulus. Walaupun mungkin kehadiran mereka dalam hidupmu itu mungkin tanda kutip menyengsarakan hidupmu. Tapi mereka ditetapkan oleh Allah. Paulus mau bicara dari segala hal yang kamu alami, yang kamu lihat, perasaan yang muncul, ketidaksukaan itu, rasa sinisme yang kamu terima sehari-hari dari mereka gitu ya. Ada otoritas Allah yang menentukan kenapa mereka boleh ada di situ. Itu adalah kehendak Allah. Dan pertanyaan itu mungkin gak terjawab. Tapi kan saya ngalami begini, apakah Tuhan menginginkan saya ada di kondisi seperti ini? Tapi Paulus mau tekankan, itu ditetapkan oleh Allah. Itu dipilih oleh Allah. Maka ayat yang kedua yang kita bisa lihat sama-sama di dalam ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dia. Jadi ketika kita melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Oh, Ibu ternyata panjang ya, bukan cuma bicara kita melawan yang kita lihat, tapi kita melawan satu sosok yang tidak terlihat, yang adikuasa, yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang harus memimpin kita. Dan jika kita melawan itu, kita tidak setuju dengan itu, kita tidak mau tunduk di bawah itu, dikatakan itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Hukuman itu bukan cuma bicara sanksi biasa yang kita alami. Lewat lampu merah, prit, kena sanksi gitu ya. Nggak bawa SIM diperiksa kena sanksi, bukan cuma bicara itu. Tapi karena ini adalah ketetapan Allah, ini adalah perintah Allah. Pada saatnya nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Dan ada hukuman yang bersifat ilahi nanti. Ketika kita tidak mau taat di bawah pemerintah. Jadi bukan cuma bicara tentang hukuman yang kita lihat di awal sekarang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu,
seperti yang tadi awal saya udah bilang, loh lalu bagaimana dengan pemerintah yang katanya adalah ditetapkan oleh Allah, yang katanya adalah ditunjuk langsung oleh Allah dengan maksud yang Allah sendiri mengerti begitu, yang kita mungkin gak mengerti. Tapi bagaimana kalau kebijakan-kebijakan yang ditekankan oleh pemerintah itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, dengan hukum Tuhan, tentang perintah yang Tuhan kasih dalam firman-Nya. Next, minta tolong. Ya, sebelumnya di Kolose 1 ayat 16 dikatakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala satu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, jelas ditulis bahwa pemerintahan itu diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia. Nah pertanyaan tadi, bagaimana kalau yang pemerintah yang diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia itu bertentangan dengan firman Tuhan? Next, selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini satu kisah di mana mungkin Bapak Ibu ingat. Ini pada waktu Petrus dan Paulus, dengan caranya Tuhan mereka dibebaskan dari penjara. Semua sipir kaget, gak ada dalam penjara. Mereka cari dan dapat lagi, lalu dibawa ke depan mahkamah besar. Lalu mereka ditanya di situ, kenapa kamu masih mengabarkan tentang orang itu, Yesus Kristus itu? Kan kami sudah larang kamu. Kalau Bapak Ibu ingat tentang cerita itu. Lalu ini adalah jawaban dari mereka. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu, ketika bicara tentang ketetapan pemerintah yang berbeda dengan keinginan Tuhan, itu sebenarnya bukan cuma ada sekarang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tarik flashback lagi, Bapak Ibu ingat pada waktu Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi Ibrani. Karena apa? Dia takut akan ada seorang pemimpin yang muncul. Lalu ada seorang bidan yang dia hanyutkan Musa di sungai. Itu ingat cerita itu ya. Firaun itu kan satu sosok pemimpin juga yang duduk di pemerintahan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu ingat, ternyata ada kalanya pemerintahan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan ketika Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun. Dan pada waktu itu terjadi pembunuhan massal bayi-bayi. Jadi ternyata ketika bicara tentang pemerintahan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu sudah ada sejak perjanjian lama. Dan Petrus dalam jawabannya tadi memberikan penekanan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. 2 contoh tokoh di dalam Alkitab Bapak Ibu yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam Daniel. Kita akan lihat bersama-sama ayatnya di Daniel 6. Minta tolong slide yang di saya gak usah diganti-ganti. Daniel 6 mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan mulai ayat yang kedua dulu. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja-raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Mereka membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ada kalimat itu, kepada merekalah. Mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada raja supaya raja jangan dirugikan. Nah ayat selanjutnya ayat keempat dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa.
Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Bapak Ibu, bayang ya. Jadi pada waktu itu Daniel salah satu dari budak Ibrani dipilih. Karena kecakapannya dinilai bukan cuma perawakannya yang bagus, dia cukup pintar, dia bisa diajari banyak hal itu ya. Lalu dulu kan menjadi salah satu pejabat tinggi. Waktu kerja bagus, akhirnya ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Ada orang sirik sama dia. Lalu mulai dicari-cari kesalahannya. Waktu dicari-cari kesalahannya, mereka tidak mendapatkan alasan apapun yang ada pada dia. Karena Daniel setia pada tugasnya, yaitu tidak merugikan raja itu tadi. Dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ini sikap yang menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu. Ketika orang percaya sebagai orang minoritas, ditempatkan pada pemerintahan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka protes terhadap sikap yang salah itu dilakukan dengan cara yang benar. Dilakukan tanpa kekerasan. Dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa nilai-nilai yang Tuhan ajarkan pada saya, itu bisa membuat saya melakukan hidup yang benar dan tanggung jawab saya sebagai warga negara yang benar. Dan Daniel membuktikan itu. Sampai akhirnya Tuhan bela dia. Dicari-cari. Akhirnya ketahuan, loh kan gak boleh berdoa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Dimasukkan dalam gua singa. Waktu dia dimasukkan dalam gua singa, Tuhan bela dia lagi. Daniel berhasil dikeluarkan dari gua singa. Itu luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Daniel menjadi satu sosok ketika dia percaya pada Tuhan. Pada waktu pemerintahan yang Tuhan tetapkan tadi, tidak punya kebijakan yang tidak sesuai dengan yang dia anut, dengan iman kepercayaannya. Tapi Daniel terus tekun di dalam imannya. Dia tidak melakukan kekerasan dengan cara yang lain. Tapi dia menjalani hidupnya dan menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya. Tuhan akan bela dia. Nah yang kedua adalah, kita akan lihat bersama-sama di dalam Roma. Minta tolong yang tadi. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Roma, PPT saya, minta tolong. Ya. Di dalam kitab Roma, sebelum ini, ya, Roma 9, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Roma 9, ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Ini ketika bicara tentang Musa. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Musa, waktu Tuhan pilih dia untuk bilang, datang menghadap Firaun, minta baik-baik supaya bangsa Israel boleh dibawa pergi oleh Musa. Dan Firaun bersikeras, Bapak Ibu masih ingat tentang cerita itu ya. Nah Paulus pun memberikan satu contoh dan mengupas tentang Musa. Di dalam Roma 9 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Melalui ayat ini sebetulnya Tuhan mau bilang, mau pemerintahan berlaku mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tetap punya tongkatnya untuk membelokkan hati raja. Amin Bapak Ibu. Jadi walaupun ketika saya minoritas kok, ada kalanya mungkin kebijakan pemerintah tuh gak sesuai dengan ayat firman. Tapi Tuhan bilang, aku punya kekuatan
untuk membelokkan hati raja. Tapi kenapa orang itu yang aku izinkan untuk ada di tempat itu? Itu adalah kehendak-Ku. Tuhan bisa melihat batas waktu yang tidak terlihat oleh kita. Bapak Ibu kebayang dari sepanjang sejarah bumi ini, Tuhan bisa lihat semuanya. Tuhan tahu bagaimana menempatkan orang-orang yang tepat. Dan kenapa orang-orang tertentu Tuhan pilih untuk membentuk orang-orang lain yang ada di bawahnya. Kenapa pemerintahan-pemerintahan itu Tuhan pilih untuk membentuk orang-orang lain yang di bawahnya. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud untuk mereka yang Tuhan tempatkan sebagai pemerintah. Tuhan juga maksud kenapa kita harus ada di bawah orang-orang ini. Dan kita mungkin tidak bisa melihat, kenapa ya harus ada orang-orang itu di atas kita. Tapi Tuhan punya maksud dan Tuhan bilang, aku punya kekuatan untuk membelokkan hati orang-orang ini. Dan itu yang Tuhan inginkan jika ada pemerintahan yang mungkin bertabrakan dengan nilai Kristiani, Tuhan bilang, ikuti aku. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan jalan yang benar. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin kenal dengan tokoh ini, silakan next. Martin Luther King Jr. ya, tahun 1923 sampai 1960. Dia adalah seorang pejuang diskriminasi ras dulu di Amerika Serikat, Bapak Ibu yang saudara yang mungkin masuk usia indah mungkin sangat mengerti sekali tentang kisah ini ya. Dia memberikan satu pidato yang sangat terkenal yaitu I have a dream. Dikatakan demikian, saya punya mimpi bahwa 4 anak kecil saya satu hari akan hidup dalam sebuah negara di mana mereka tidak dijudge karena warna kulit mereka, tetapi karena karakter. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu orang-orang kulit hitam itu diskriminasi oleh orang-orang kulit putih. Yang saya pernah dengar ceritanya, naik bis saja orang-orang kulit putih harus duduk di depan. Dan orang kulit hitam harus di belakang. Masuk restoran pun tempat duduknya berbeda. Pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan pun berbeda. Dari sisi ekonomi pun dibedakan. Pajak yang diberikan pun berbeda. Jadi banyak hal yang dibedakan dari mereka. Dan waktu Luther King melihat hal ini gak benar, ini gak sesuai dengan firman Tuhan. Di mata Tuhan semua manusia sama. Tidak bisa dibedakan dari keturunan apa dia, warna kulitnya dia gitu ya. Lanjut. Lalu akhirnya Luther King sebagai seorang aktivis, dia mengadakan aksi damai untuk melawan diskriminasi rasional. Dia mendorong sebuah perubahan positif dalam sebuah perjuangan hak sipil di Amerika Serikat. Dan yang terjadi adalah dalam perjuangan dia ditembak, dibunuh di sebuah hotel. Tapi waktu setelah dia dibunuh, wah itu ada banyak bermunculan pemberontakan massal pada waktu itu. Berapa hari sesudah itu, oleh presiden pada waktu itu, undang-undang perumahan adil itu mulai disahkan. Sedikit-sedikit orang kulit hitam mulai diakui di Amerika. 51 tahun setelah itu, kita tahu semua, Barack Obama sebagai perwakilan orang berkulit hitam menjadi presiden Amerika Serikat. Kita enggak pernah tahu kenapa harus waktunya panjang ya, gitu ya. Tapi kita enggak pernah tahu. Dan Martin Luther King, dia enggak kerahkan massa untuk kita lawan pemerintah, kita boykot, dia enggak bikin begitu. Tapi waktu dia punya suara yang benar, saya tahu ini sesuai dengan firman Tuhan, saya harus ngomong, saya harus bicara. Ada satu surat Bapak Ibu yang terkenal dari Martin Luther King, yaitu surat dari penjara Birmingham. Jadi ini ketika Martin Luther King dianggap dia tidak mengikuti kebijakan daripada pemerintah, dia menulis beberapa surat. Bahkan karena waktu dia kekurangan kertas, dia tulis di pinggiran halaman surat kabar gitu ya. Di dalamnya banyak pesan-pesan kuat tentang hak asasi manusia, tentang kesetaraan rasialis, tentang keadilan begitu. Dan surat kabar yang ditulis itu lalu disembunyikan oleh sipir pada waktu itu, makanya orang di luar penjara bisa tahu. Banyak hal yang dia lakukan, tapi prinsipnya dia tidak melakukan kekerasan. Bapak Ibu, kita bersyukur di Indonesia.
Kalau Bapak Ibu perhatikan di Indonesia tuh nggak sampai begitu gitu ya, kita tinggal di Indonesia. Pemerintah pun akhir-akhir ini banyak mencoba meningkatkan kualitas pelayanannya pada kita. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ketika masuk ke tempat-tempat publik gitu ya, untuk layanan publik ada bilik aduan. Bapak Ibu masuk ke website untuk layanan publik, ada tempat Q&A, kita bisa bertanya di situ. Bahkan dulu belum ada pembuatan dan perpanjangan SIM online, sekarang sudah ada. Pembuatan paspor online, orang gak usah antri lama gitu ya. Tinggal masukin, saya dengar dari teman saya pun, dia begitu. Tinggal isi, nanti keluar tanggalnya, tinggal datang, foto, dapat paspornya. Paspornya pun bisa pilih, kemarin saya coba masuk ke website ya. Mau yang dicetak atau bisa e-paspor. Teman saya sudah sempat coba Bapak Ibu untuk perpanjangan SIM. Tesnya online, semua via online. Dia bayar ke bank yang ditunjuk, jadi bukan bayar ke personal. Setelah itu SIM-nya yang diperpanjang dikirim ke rumahnya dan betul nyampe ke rumahnya. Saya pikir Bapak Ibu kita bersyukur kita tinggal di negara Indonesia yang pemerintah sadar iya ya. Ketika masyarakat bayar pajak, kami pun memberikan layanan pun harus ditingkatkan. Ada kualitas yang diberikan. Kita bersyukur kita ada di negara seperti ini. Bapak Ibu, itu tadi beberapa hal yang pemerintah kasih buat kita. Belum ketika bicara BPJS Bapak Ibu. Itu kayak saya pikir udah begitu banyak orang ketika mereka pakai BPJS kesehatan itu operasi yang harus ratusan juta, tapi mereka nggak bayar. Mungkin hanya bayar sedikit hal yang tidak ditunjang oleh BPJS. Mungkin dari Bapak Ibu pun ada yang menggunakan layanan BPJS. Itu banyak hal yang Tuhan, yang pemerintah berikan bagi kita. Dan kita tahu jika bukan Tuhan yang mengatur melalui mereka, mungkin hal itu bisa terjadi. Kita diminta untuk melihat bahwa di luar yang bisa kita lihat dengan mata kita terhadap yang dilakukan pemerintah, ada Allah di atasnya yang mengatur semua itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Hal yang kedua, lanjut minta tolong PPT-nya. Pemerintah adalah hamba Allah. Roma 13 ayat 3 mengatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4 dikatakan demikian, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Perhatikan, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dianya dia besar dengan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat, dikatakan demikian, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Hamba Allah di sini bicara tentang diakonos, jadi seorang yang melayani dalam hal-hal yang memang bersifat teknis. Melayani apa? Kebaikan kita. Tadi di awal bahwa kita butuh seorang yang lebih otoritas untuk menjembatani relasi kita dengan orang lain. Dan disitulah tempat pemerintah ketika dia harus mengatur tatanan sosial dengan begitu banyak rupa karakter orang yang berbeda-beda dan kecenderungan dosa yang dimiliki oleh masing-masing orang. Bapak Ibu, teman saya pernah bilang, ini mah guyon, namanya opini ya, dia bilang begini. Kalau mau tahu rumah itu aman atau tidak, lingkungan rumah itu aman atau tidak, tinggalin aja sandal yang bagus di luar rumah semalaman. Kata dia gitu. Kalau besok hilang, berarti lingkungannya gak aman, kata dia. Tapi kalau besok sandal itu ada, kemungkinannya lingkungannya aman. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau sandal Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu sayang, hilang, perasaannya bagaimana? Sedih gak? Sedih. Mau lapor polisi karena sandal hilang gak? Kayaknya gak worth gitu ya. Kita rubah barangnya. Kalau
Bapak Ibu atau mobil Bapak Ibu yang di depan rumah yang ditaruh dan hilang, kira-kira tindakannya apa? Lapor polisi. Bisa cari sendiri enggak? Mungkin belum tentu juga. Saya nggak punya akses, saya nggak punya informasi, saya nggak mengerti bagaimana mau cari kemana gitu kan, bingung. Saya rubah lagi. Mungkin yang hilang bukan barang. Ini punten ya, bukan kita lah, saya bilang orang lain gitu yang di luar sana. Beberapa waktu yang lalu marak penculikan anak kecil, Bapak Ibu. Kebayang nggak orang yang hilang anaknya itu? Bagaimana perasaannya? Siapa yang akan menangani itu? Pasti dibutuhkan otoritas yang lebih tinggi, yang punya kemampuan, yang punya kompeten untuk menangani itu. Dan dalam hal ini adalah pemerintah yang bertugas. Dipersempit lagi adalah kita lapor pertama ke polisian untuk bikin BAP. Itu pasti, gak mungkin anak hilang gak dicari, gak mungkin. Barang aja, mobil, motor hilang pasti Bapak Ibu cari. Pada waktu titik itu kita sadar, iya saya punya keterbatasan. Dan orang yang punya otoritas di atas ternyata punya kompetensi yang lebih, yang saya nggak bisa jangkau. Kenapa? Karena mereka mungkin dididik untuk itu. Mereka punya ilmu-ilmu yang dipelajari untuk itu. Dan saya nggak punya kemampuan itu. Orang-orang yang ngatur pajak, pakar ekonomi di atas, mereka bisa hitung pajak yang dikumpulkan dari jutaan orang. Sementara mungkin kita ngatur uang dapur sehari-harian suka kebobolan, mungkin Bapak Ibu. Mereka bisa, kenapa? Karena mereka punya kemampuan buat itu. Bapak Ibu, belum lagi kecenderungan dosa yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketika itu tidak ada batas, maka yang terjadi itu tadi, pencurian. Oh, ada orang lain yang dirugikan, ada hak orang lain yang dilanggar. Maka di situ butuh penegak kebenaran, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Next. Ya, jadi pemerintah itu bukan cuma seorang yang duduk punya jabatan untuk memimpin negeri. Jadi pemerintah itu adalah sebuah institusi ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia adalah orang-orang yang menjaga kita, orang-orang baik. Supaya hak kita itu tidak dilanggar oleh orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya dengan kecenderungan-kecenderungan dosa, pada akhirnya dia melanggar dan merugikan orang lain. Pemerintah itu adalah penjaga hidup kita, orang-orang yang baik. Dia membatasi tadi, bahkan bukan cuma situ, dikatakan dalam ayat, diberi pedang, membuat sebuah undang-undang. Dan pada akhirnya nanti diberi wewenang untuk memberikan saksi atau tindak dari kejahatan yang dilakukan. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pemerintahan, saya harap nilai-nilai apatis mulai berubah Bapak Ibu ya. Tuhan punya maksud. Saya gak kebayang kalau gak ada pemerintah, tetangga ribut gitu ya. Nyetel musik kenceng-kenceng. Kalau kita samperin berantem gak? Berantem. Kadang-kadang kita harus lapor Pak RW dulu. Itu wujud pemerintah itu Bapak Ibu. Kadang-kadang Pak RW nanti yang ngomong. Karena kita butuh. Ada orang yang punya otoritas lebih tinggi yang mengatur hidup kita. Next, lanjut. Makanya ayat ke-5 dikatakan demikian. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Maksudnya kita takut hukuman gitu ya. Bukan cuma karena hukuman sekarang ketemu atau nanti. Tapi karena suara hati kita. Jadi waktu kita taat pada pemerintah, itu karena kita tahu kita sudah punya pengetahuan yang benar akan Allah. Kita sudah punya hal-hal yang benar untuk dilakukan. Misi Tuhan, ketika orang-orang percaya melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh dunia ini akan ditaklukkan dalam kerajaan Allah. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan, salah satunya melalui pemerintah. Next, maka kesimpulan saat siang hari ini adalah 2 alasan untuk taat pada pemerintah.
Yang pertama, dia ditetapkan oleh Allah. Mengerti, tidak mengerti kenapa hal itu. Banyak hal yang miring, mungkin punya kompetensi karakternya kok saya nggak sesuai ya dengan si A, si B yang duduk di pemerintahan. Mereka ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah mereka adalah hamba Allah. Hamba Allah untuk menjaga kebaikan yang kita lakukan. Hamba Allah untuk membatasi orang-orang yang gak bisa menguasai kecenderungan dosanya sehingga harus melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang merugikan orang lain. Mereka adalah hamba Allah. Jadi mari taati pemerintah. Karena menaati pemerintah adalah salah satu persembahan hidup, pelayanan saudara yang saudara berikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan punya maksud. Ketika Tuhan tempatkan orang-orang yang punya kompetensi khusus, orang-orang yang punya kemampuan lebih, itu boleh ada di atas kami Tuhan. Untuk menjaga hidup kami, memberikan lampu hijau sehingga kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk menjaga orang-orang yang kurang bisa memiliki pengendalian diri terhadap kecenderungan-kecenderungan berdosa yang dia miliki, untuk tetap mengikuti rules sesuai dengan rule-nya Tuhan. Dan kami boleh melihat melalui pemerintahan yang Tuhan tetapkan dari waktu ke waktu, bahwa ada maksud Tuhan dalam semuanya itu Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang melayani Engkau dengan terus setia menaati apa yang ditetapkan oleh pemerintahan kami, karena meyakini bahwa mereka adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah. Saya perhatikan saudara, ada satu, nggak banyak memang, 1-2 gereja yang mendoakan pemerintahnya hanya pada saat-saat hari-hari penting aja. Misalnya pada tanggal 17 Agustus, ya mereka doakan, tapi cuma itu aja. Atau pada saat-saat seperti kita di Indonesia, pada waktu mau pemilu, pada waktu mau apa gitu ya, baru didoakan. Puji Tuhan, kalau Rehoboth tidak demikian. Rehoboth, kita mendoakan pemerintah itu pada tiap kebaktian. Juga kalau saudara yang mengikuti doa pagi, saudara akan kelihatan di sana bahwa doa untuk pemerintah itu selalu pertama, kedua doa untuk gereja dan untuk pendidikan, baru ketiga doa untuk jemaat yang perlu didoakan. Jadi puji Tuhan ya, sebab pemerintah kita harus didoakan supaya mereka dapat memerintah dengan selain takut akan Allah, mereka memerintah dengan sebaik-baiknya. Satu pengumuman yang disampaikan pada saudara adalah bagi saudara yang belum dibaptis, maka ada kelas katekisasi, yaitu saudara yang mau dibaptis, saudara harus mengikuti kelas katekisasi ini. Itu akan dibuka kembali tanggal 24 Juni, itu Sabtu, di ruang meeting di belakang basement jam 2 siang. Pendaftaran sudah bisa mulai hari ini pada Ibu Hana atau pada saudari Santi ya di kantor. Jadi saudara yang belum dibaptis, saudara bisa mengikuti katekisasi ini. Dimulai tiap Sabtu
mulai 24 Juni yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan pada hari ini boleh berbicara pada kami semua, mengingatkan pada kami sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami berdoa untuk pemerintah kami, karena mereka adalah hamba Allah. Mereka ditetapkan oleh Allah sendiri dan mereka adalah hamba Allah. Makasih Tuhan, kami boleh tetap mendoakan untuk pemerintah kami, terutama Tuhan pada saat-saat sekarang ini, pada saat Indonesia masuk dalam tahun politik untuk memilih baik para caleg, juga terutama untuk memilih presiden pada tahun yang akan datang. Kita akan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak ada kerusuhan atau apapun juga, dan semuanya boleh, siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kalau Engkau telah menetapkan pemerintah selama ini adalah pemerintah yang juga menjalankan hak-haknya, sehingga kami semua boleh Tuhan beribadah dengan leluasa dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Engkau menyertai kami. Dan sebelum kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, dalam usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah, anak-anak kami semua. Dan kami percaya Tuhan Kau akan menyertai kami semua. Dan hanya ucapan syukur saja kami dapat naikkan kepada Tuhan pada ibadah kami pada minggu depan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai hidup kami. Dan kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara, berkat Allah memenuhi keluarga saudara, berkat Allah memenuhi kesehatan saudara, berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Saudara, kalau kita mengerti apa maunya Tuhan, maka kita akan bahagia. Tetapi seringkali kita mengatakan maunya kita, maunya saya, bukan maunya Tuhan. Kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Tapi hanya diri kita sendiri yang tahu. Apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa saya mengalami hal itu? Hanya diri kita sendiri yang tahu dan menilai apakah kehidupan kita sudah gagal atau tidak. Apakah kehidupan kita sudah lari dari panggilan Tuhan atau tidak.